Sunan Bonang merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Bonang bernama Syekh Maulana Maktum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Versi lain mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kartabumi. Dengan demikian, Raden Maktum adalah seorang pangeran Majapahit karena ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Pahit. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti atau pemimpin agama setanah Jawa, Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil, Raden Maktum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia bahwa latihan atau riyadhah para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Maktum Ibrahim adalah calon wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan sebaik mungkin. Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam atau ayah kandung dari Sunan Giri. Juga belajar kepada para ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai, seperti ulama tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, dan Persia atau Iran. Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Gresik mendirikan pesantren di Giri, sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Raden Maktum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan Surabaya. Dalam berdakwah, Raden Maktum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila pinjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Setiap Raden Maktum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarnya. Tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang, sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Maktum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Maktum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisahkan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Maktum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Murid-murid Raden Maktum Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya, maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Meski sudah berusia lanjut, Sunan Bonang terus melakukan syiar agama ke masyarakat yang belum tersentuh ajaran agama. Sunan Bonang wafat saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita segera disebarkan ke seluruh tanah Jawa. Para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan yang terakhir. Murid-murid yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan Sunan Bonang di Pulau Bawean. Tetapi murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazahnya dimakamkan di dekat ayahnya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam hal memberikan kain kafan membungkus jenazah, mereka pun tak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus dengan kain kafan milik orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Pada malam harinya, orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirep untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban, lalu mengangkat jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakannya yang tergesa-gesa, kain kafan jenazah tertinggal satu. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya. Tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang dipergunakan tidak bisa bergerak. Akhirnya jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafannya yang ditinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh khidmah. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam yang dianggap asli adalah yang berada di kota Tuban, sehingga sampai sekarang makam itu banyak diziarahi orang dari segala penjuru tanah air. Beragam karya sastra dihasilkan Sunan Bonang yang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk berasal dari bahasa Arab salakat toriko, artinya menempuh jalan tasawuf atau torikot. Ilmunya sering disebut ilmu suluk.
Ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk, sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Salah satunya adalah suluk ujil. Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental alam malakut. Tembang Tompo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah menggubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam.